salam sejahtera, selamat beraktivitas. Semoga hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin. Firman Tuhan kita renungkan dan menjadi berkat luar biasa dalam kehidupan kita semua. Kita baca di Keluaran pasal 13 ayat 1 sampai dengan 22. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib, apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Maka engkau harus melakukan ibadahmu ini dalam bulan ini juga. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan, juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali. Anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba, atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki haruslah kau tebus. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan,
sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki kutebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tanganmu Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Palestina, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api dalam menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Kita lihat Esra pasal yang ke-9. Esra pasal yang ke-10 ayat 21 sampai 44. Dari Bani Harim, Maesea, Elia, Semaya, Yehiel, dan Usia. Dan dari Bani Pasyur, Elionai, Masai, Israel, Natanael, Yozabat, dan Elsa. Dari orang-orang Lewi, Zobat, Simei, Kelaya, Petaya, Yuda, dan Eliasar. Daripada penyanyi, Eliasib. Dari para penunggu pintu gerbang, Salum, Telem, dan Uri. Dari orang-orang Israel yang lain, dari Bani Paros, Ramia, Yezia, Malkia, Yayamin, Eleazar, Malkia, dan Benaya. Dari Bani Elam, Matanya, Zaharia, Yehiel, Abdi, Yeromot, dan Elia. Dari Bani Zatu, Elionai, Eliasib, Mataya, Yeremot, Jabat, dan Eziza. Dari Bani Bebai, Yohanan, Hanaya, Jabai, dan Altai. Dari Bani Musalam, Maklum, Adaya, Yasub, Seal, dan Yeromot. Dari Bani Pahat Moab, Atmat, dan Kedal, Benaya, Maaseya, Matania, Bezalel, Binui, dan Manase. Dari Bani Harim, Eliasar, Isia, Melkia, Menaya, Simeon, Benyamin, Maluk, dan Semaria. Dari Bani Hasum, Matanai, Matata, Jubat, Elipelet, Yeremai, Manase, dan Simei. Dari Bani Mudadi, Amram, Uel, Benaya, Bedaya, Keluhuya, Waya, Merepot, Eliasib, Mataya, Matnai, Yaasai. Dari Bani Binuai, Simei, Selamia, Nathan, Adaya, Maka, Nadbai, Sasai, Sarai,
Azaril, Seleyam, Semaria, Salum, Amaria dan Yusuf. Dari Bani Nebo, Yeyel, Matisa, Yabat, Zebina, Jedai, Yoel dan Benaya. Mereka sekalian mengambil sebagai istri perempuan asing, maka mereka menyuruh pergi istri-istri itu dengan anak-anaknya. Kita akan baca di Nehemia 7 ayat 56 sampai 73. Bani Nejiah, Bani Hapipa, inilah keturunan para hamba Salomo. Bani Sotai, Bani Soperat, Bani Perida, Bani Yaala, Bani Dakon, Bani Gidel, Bani Sapeya, Bani Hatail, Bani Poheret, Hajebain, Bani Amon. Seluruh budak di Bait Allah dan keturunan para hamba Salomo ada 392 orang. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adon dan Imel, tetapi mereka tidak dapat mengatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda 642 orang. Dan dari antara para imam, Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Hajilai, Barzilai itu memperistri seorang anak perempuan Barzilai orang Gilead itu, dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah, tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak, mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 245 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta dan 6.720 ekor keledai. Kebagian dari kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk pekerjaan itu, sedang kepala daerah memberi sumbangan untuk perbendaharaan 1.000 dirham emas, 50 buah bokor penyiraman, dan 530 helai kemeja iman. Pula beberapa kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk perbendaharaan pekerjaan itu 20.000 dirham emas dan 20.200 mina perak, dan yang disumbangkan oleh orang-orang lain adalah 20.000 dirham emas, 2.000 mina perak dan 67 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu dan para penyanyi juga, sebagian dari rakyat, para budak di Bait Allah, dan semua orang Israel yang lain menetap di kota-kota mereka. Kita akan baca di Markus 11 ayat 1 sampai 14. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat
Berfege dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun. Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaian di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Keesok harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekati untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu itu tiba di situ, ia tidak mendapati apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada orang itu, 'Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya.' Dan muridnya pun mendengarnya." Amin. Tuhan memberkati kita semua.